good morning church. Welcome back to IFGF Bandung Online Service. Untuk Anda, Jemaat IFGF Bandung, IFGF Batam, dan IFGF kota lainnya, dan ada yang menyaksikan secara online di rumah masing-masing, apa kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat, dan saya berdoa ada sukacita, damai sejahtera yang tercurah di dalam keluarga Anda masing-masing. Oke, dan saya mau apresiasi untuk setiap Anda yang datang lebih awal, biarpun ibadah kita secara online ya, tetapi ada yang datang 15 menit lebih awal, 20 menit lebih awal, dan kita mau acungkan jempol buat Anda. Benar-benar Anda merupakan inspirasi bagi kita semua untuk kita belajar sama-sama datang di hadapan Tuhan dengan attitude yang benar, dengan satu ekspektasi di mana saya percaya Tuhan akan menjamah setiap kita. So, sekali lagi thank you ya, dan boleh dong berikan applause untuk mereka yang sudah hadir lebih awal, luar biasa. Oke. And once again, good morning ya, di sini sudah ada pastors, usher yang luar biasa, teman-teman dari tim ya, departemen-departemen. Good morning sekali lagi. Masih dalam tema yang sama, Leading Inside Out. Kita akan belajar mengenal karakter Allah lebih dalam lagi ya. Minggu lalu kita sudah belajar salah satu karakter Allah, yaitu Jehovah Rafa. Dia adalah dokter dari segala dokter. Dia adalah bukan cuma mampu untuk menyembuhkan kita, tetapi dia mau menyembuhkan Anda dan saya. So, saya percaya bahwa minggu ini dan minggu-minggu ke depan kita akan belajar mengenal karakter Allah lebih dalam lagi, dan pastinya kita semuanya akan diberkati. Oke? Nah, sekarang waktunya untuk kita bacakan kegiatan-kegiatan apa sih ya yang akan terjadi sepanjang minggu ini atau selama bulan Juli ini. Oke? Check this out. Yang pertama, IFGF Conference online. Kapan diadakannya? 6 sampai 7 Agustus ya. Anda semuanya bisa mendaftarkan diri Anda melalui linktree/IFGF Conference. Biaya pendaftarannya nggak mahal kok. Biaya pendaftarannya cuma 200.000 saja ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftarkan diri Anda, langsung klik linknya di linktree/IFGF Conference. Jangan lupa, pendaftaran itu akan terbuka sampai tanggal 24 Juli. Jadi don't miss it. Oke. Yang kedua, nah ini nih, Discipleship Journey batch yang ketiga sudah dibuka ya. Jadi itu akan diadakan pada tanggal 19 Juli. Untuk Anda yang belum bergabung di Discipleship Journey, ikutan kelas camp, yuk sama-sama yuk daftarin diri Anda di situ, dan saya percaya Anda akan diperlengkapi, Anda akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Anda yang sudah lulus kelas camp, yuk sama-sama lanjutkan lagi kelas berikutnya ya, karena masih ada kelas 3 kelas lagi ya, Come Grow Serve Lead ya. Oke, jadi saya percaya Anda semua akan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Anda bisa mendaftarkan diri Anda di Linktree di Instagramnya IFGF Bandung. Nah, for you ladies, Love Community kembali lagi ya dengan tema yang baru, yaitu Shunammite Woman, yang akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Naf Hartanto. Kapan tuh? Kamis 22 Juli jam 8 malam. Oke, jangan lupa Kamis 22 Juli jam 8 malam. Oke, dan untuk next gen ada acara buat kamu, yaitu College Talk kembali lagi nih bulan ini, di bulan Juli, dengan tema Communicating Yourself dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haryanto Kandani, Achievement Motivator, Bestseller Author, Marketing and Leadership Coach. Kapan diadakannya? Catat ya, jangan sampai ketinggalan, di hari Jumat tanggal 30 Juli jam 6.45. Oke, jadi langsung aja masukin ke Google Calendar,
kasih reminder di situ supaya kita bisa belajar sama-sama karena ini asik banget nih, seru banget. Saya percaya setiap kamu nih yang college student pasti akan diperlengkapi karena kita akan belajar tentang personal branding, gimana caranya presenting yourself atau presenting mungkin kamu punya produk atau bisnis ya. Jadi jangan lupa, dan kita mau selamatin nih buat kamu yang kids, teens, dan college yang sudah graduate ya, dari kids ke teens ke college ke season yang baru. Kita ada graduation day ya, kita ada graduation day pada tanggal 18 Juli. Oke, untuk informasi lebih lanjut kita akan nanti hubungi Anda semuanya ya. Oke, nah saya percaya masa pandemi ini adalah masa yang sulit bagi kita semuanya, tetapi saya percaya bahwa doa itu punya kuasa. Oke, jadi bagi Anda yang mau didoakan, bagi Anda yang memerlukan kebutuhan doa, ya, Anda bisa menuliskannya via Linktree di IG-nya IFGF Bandung. Atau setelah kebaktian ini, jika Anda mau didoakan oleh tim pastoral, Anda bisa menuliskan pokok-pokok doa Anda, kebutuhan doa Anda di chat roll YouTube. Nanti setelah kebaktian selesai, akan dikasih link Zoom yang Anda bisa akses untuk bergabung di sana dan tim pastoral akan mendoakan Anda. Ada satu ayat yang berkesan buat saya, ya, di Yeremia 29 ayat 13 yang berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Jadi, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan. Ya, kita mau buka hati, kita mau buka telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu akan jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah 160-30 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. So, kita mau sama-sama siapin pen kita, notes kita untuk mencatat firman Tuhan, dan kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oke? Happy Sunday Church, and enjoy your service. Shalom Jemaat IFGF Bandung, IFGF Batam, dan juga dari kota yang lain. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik dan sehat dengan situasi kondisi yang ada. Welcome dalam online service pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya rindu juga untuk memberitahukan bagi Anda yang membutuhkan informasi mengenai gereja IFGF Bandung ataupun juga counseling maupun doa, Anda bisa menghubungi nomor hotline ataupun link yang ada di depan layar Anda. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita akan baca firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami berada bersama-sama untuk beribadah mencari wajah-Mu, kami yakin Kau siap memberkati kami, Engkau siap melawat kami. Bahkan kami yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan akan mengubahkan hidup kami Tuhan, dan menguatkan kami
terlebih lagi untuk melewati masa-masa sulit Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Hey, good morning church. Welcome to IFGF online service. It's good to see you again. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. So come, let's stand up. Let's give Him honor and glory. Let's sing our praises to God. Amen. My eyes are fixed on you, not what I face, not what may stand before me. I know you lead me through the desert place, the storms that rage around me. Savior, Redeemer, Defender, and Healer, every single step of the way. You never change. I will bless your name. Every breath I take, I will praise you from the valley to the mountain tops. I will lift my hands. I'm not holding back. I will praise you from the valley to the mountain tops. From the valley to the mountain tops. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church, sing. Your promise never fades. When silence falls, your darkness tries to hide it. Your faithfulness prevails. When chaos calls, your peace is all around me. Savior, Redeemer, Defender, and Healer, every single step of the way. You never change. I will bless your name. Every breath I take, I will praise you from the valley to the mountain tops. I will lift my hands. I'm not holding back. I will praise you from the valley to the mountain. I will build the mountain from the ashes. I will shine your light into the shadows. I will raise the banner in the battle. Lift you high. I will lift you Yes God, thank you Lord Jesus. Pagi ini Tuhan, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh teramat dalam dan besar untuk kami. Thank you for your love, oh Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless
climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Sing it. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yes. Thank you, God. Thank you for your never-ending love. Thank you, God. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love, God. We thank you, Jesus. We thank you for your love, oh God. And we worship you, God, forever and ever in our life, oh Jesus. Dalam tiap hidup kami, Tuhan, dalam tiap saat, tiap jam, tiap waktu, tiap menit, we need you, God, Jesus. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need
Good morning church. Pada bulan Juli ini gereja kita akan membahas tema tentang Leading Inside Out. Wah, menarik banget ya temanya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, ada beberapa news yang akan disampaikan untuk Anda. And this is your cutting edge news for this week. Mengajak Anda yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan online service kami untuk tertanam di dalam komunitas yang sehat, komunitas yang bisa saling membangun, yaitu care group. Jangan ragu untuk join, dan di bawah ini terdapat hotline yang dapat Anda hubungi untuk bergabung dengan care group. Kelas Discipleship Journey kembali hadir. Batch ketiga di tahun ini akan segera dimulai tanggal 19 Juli mendatang. Kelas masih diadakan via online. Registrasi sudah dibuka dan jangan lupa untuk daftarkan diri Anda. Mari sama-sama belajar lebih dalam tentang keselamatan, pertumbuhan iman, dan juga leadership. Program Bandung City Care sampai hari ini masih terus berjalan. Mari menjadi berkat untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Thank you for your love and support for this city. Untuk informasi lebih lanjut mengenai gereja kami, ada 3 platform yang dapat Anda kunjungi, yaitu Instagram, YouTube, dan juga website kami di www.ifjfbandung.org. Di sana Anda dapat mendownload Cutting Edge Magazine dan dapat dibaca secara online dengan artikel-artikel menarik yang dapat menemani Anda di bulan Juli ini. And today is a graduation day for Next Gen. Jangan lupa ya, datang ke acaranya jam 4 sore nanti via Zoom. Kemarin sudah pada daftar kan? Please come early and let's celebrate together. We're coming for ya. We're coming for ya. And everybody's gonna know. Here we are, coming together once again to live, worship and live His name. Unique Christ like destiny, He called us out to be the simple maker of the century. That's right, it's true, you, and me too. A fence are broken no more, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's waiting for His glory, no come alone. If the past were rich below, come on, it's the year of their destiny. Hey, the calling is now for you and me. We really hope that all of you are in a great condition. Tetap semangat, tetap penuh harapan, because after all, God is still in control. That's all Cutting Edge News for this week. Happy Sunday, and God bless you. Good morning church. Perkenalkan, nama saya Ute, dan hari ini saya mau berbincang-bincang untuk dapetin insight dari seorang leader, volunteer, yang juga merupakan seorang dokter jemaat dari FGF Bandung, Dr. Stefanus Wijaya, yang lebih akrab dipanggil Dr. Evan. Halo dok. Halo, hai. Thank you for your time ya. Nah dok, mungkin sekarang pengen perkenalan dulu sedikit ya. Saya juga tahu ini dokter itu by the way baru jadi seorang ayah. Congratulations. Ya mungkin bisa cerita sedikit tentang keluarga dokter dan juga pekerjaan dokter. Silakan dok. Aku adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Sentosa Hospital Bandung Kopo, dan baru jadi ayah, baru jadi papa, baru 3 bulan. So happy. It was a struggle untuk bisa punya anak karena istri pernah keguguran sampai 2 kali, jadi it was a blessing sih in the middle of this pandemic. Dan dok, tadi juga dokter mention tentang being a dokter di ICU, berarti memang benar-benar di garis depan ya, karena menangani pasien COVID juga. Dokter boleh nggak share perasaan dokter sebagai tenaga kesehatan yang memang harus muka dengan pandemi ini saat ini? It's
a burden ya, merupakan sebuah beban yang besar dan merupakan sebuah momok atau rasa takut yang besar sekali buat saya, karena every single day I have to wear hazmat suit, pakai APD lengkap, masuk ke ruang isolasi. Meskipun udah pakai APD, kita lepas APD dengan protokol yang benar, tetapi tetap kita nggak pernah bisa lihat dengan kasat mata kalau ada kuman yang terbawa. Harus langsung buru-buru masuk kamar mandi bersih, ganti baju, pakai disinfektan lagi, baru ketemu dengan keluarga. Nah dok, gimana cara dokter untuk bisa overcome the fear? I think kita akan selalu merasa takut terhadap sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau saya udah melakukan semua protokol, saya udah melakukan semua tindakan kebersihan, dan saya masih takut, who is my God? Where is my God? Wow, that's so powerful, bener-bener ya, that question, who is my God? Pertanyaan yang sangat baik, dan saya tahu secara personal, you are also a leader di komunitas kita di IFGF Bandung, juga masih terus aktif melayani. And how do you do that? Satu hal yang menurut saya paling penting adalah untuk mengetahui di mana posisi kita sebagai anak Tuhan ya. Saya percaya ketika saya mulai hari saya dan mengakhiri saya dengan prayer, di situ kuasa Tuhan benar-benar nyata. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjaga semua kehidupan kita. Saya punya satu pegangan yang selalu saya bagikan kepada komunitas saya, iCare saya, dan saya juga mau bagikan buat mungkin semua jemaat di IFGF Bandung, to all the people in the house. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. And dok, sebelum kita tutup nih, boleh nggak sebagai seorang dokter, ada pesan-pesan apa nih yang dokter mau sampaikan untuk jemaat kita di IFGF Bandung? Silakan dok. The first thing, protokol kesehatan jangan pernah lupain. Yang paling penting sekarang buat Indonesia adalah untuk vaksinasi. Bukan berarti kalau kita vaksinasi artinya kita nggak bisa kena COVID, enggak. Tetapi kalau kita divaksinasi itu mencegah terkena COVID yang berat. Wow, thank you banget dok untuk waktunya, sangat diberkati. Thank you for the insights. Dan kita sama-sama terus doakan juga untuk dokter sekeluarga, untuk baby Carlston, untuk Yola. Kita berdoa ada proteksi, power, peace yang dari Tuhan melingkupi keluarga dokter. Happy Sunday and have a blessed rest of the service. God bless you. Thank you dok. Kita akan sama-sama berdoa untuk pokok doa kita bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapak, saat ini kami berdoa untuk Bandung dan seluruh Indonesia dengan kondisi COVID-19 ini. Kami minta favor Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, kami minta campur tangan Tuhan supaya bangsa kami bisa melewati krisis yang ada Tuhan. Baik dari ekonomi Tuhan, baik dari orang-orang yang sakit, kami minta kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul untuk sakit penyakit mereka. Baik itu untuk COVID-19 ataupun brain cancer dan juga infeksi kandung kemih. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sudah disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Buat jemaat-Mu juga yang sedang mendampingi keluarganya yang sakit. Kami berdoa minta kekuatan daripada Tuhan boleh ada dan menaungi dan juga menopang mereka. Dan kami juga bergumul Tuhan, kami juga menaikkan doa kami Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami kehilangan. Biar penghiburan, tuntunan dari Roh Kudus dinyatakan, baik itu kehilangan pasangan ataupun juga orang tua dan family. Kami minta favor Tuhan yang ada, Tuhan minta pertolongan Tuhan yang ada di masa-masa kedukaan ini. Tuhan, Engkau ada bersama-sama menyertai jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang bergumul untuk studi lanjutan. Biar hikmat, favor daripada Tuhan ada sehingga bisa membantu mereka untuk memilih jurusan yang tepat buat mereka. Dan buat semua apapun yang dikerjakan dalam studinya berhasil. Dan juga jemaat-Mu yang bergumul untuk bisa lepas dari keterikatan rokok. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang menolong dan memberikan kekuatan supaya dia bisa lepas. Dan kami menyerahkan seluruh pokok doa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang masih mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Sam. Kami berdoa biar firman Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus bertumbuh dan semakin hari kami mengenal Engkau dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hello Church, happy Sunday, welcome to the house. Kita masih ada di tema bulanan kita yaitu Leading Inside Out, memimpin dari dalam keluar. Dan hari ini tentu saja yang harus kita pimpin adalah diri kita sendiri.
satu hal yang paling sulit di dunia adalah memimpin diri sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Dan saya juga ingin memberikan semangat ya untuk Anda yang lagi isoman, untuk Anda yang mungkin sedang ada di rumah sakit, yang mendengarkan ini, yang melihat ini. Saya berdoa kesembuhan terus terjadi dalam Anda dan keluarga Anda, dan semua apa yang kita lakukan sehari-hari diberikan perlindungan oleh Tuhan. Jangan putus harap, karena mujizat terjadi setiap kali, setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang melihat, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, dan Tuhan adalah Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendaftar di iGrow di batch yang ketiga. Di tahun ini kita akan terus belajar. Untuk Anda yang setelah selesai KAM, Anda bisa mengikuti kelas selanjutnya di Grow, Serve, dan kemudian Lead. Dan kemudian Anda bisa memimpin dalam kelompok kecil. Sungguh kita membutuhkan begitu banyak orang yang bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena di musim ini justru fellowship menjadi begitu mahal, menjadi begitu sulit untuk kita bisa dapatkan, dan lebih baik untuk kita bisa saling mensupport satu dengan yang lainnya. Beberapa saat yang lalu saya berbicara tentang orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir dan kemudian mereka melewati Laut Merah, dan kemudian kita belajar di minggu lalu bahwa Tuhan mengubahkan mata air yang pahit menjadi manis karena Kristus turut serta di dalam pekerjaan Anda dan saya, bisa membuat yang pahit menjadi manis. Nah, hari ini kita mau melanjutkan dari perjalanan bangsa Israel dan Musa di padang gurun dalam journey mereka, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan kita hari ini sampai di Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17. Mereka sampai di sebuah tempat namanya Rafidim. Dan kita akan membaca di ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Rafidim artinya rest atau istirahat. Ternyata di Rafidim, di tempat seharusnya orang bisa beristirahat, mereka tidak bisa beristirahat karena orang Amalek datang untuk menyerang mereka. Mungkin hari ini Anda berkata bahwa seharusnya saya dikatakan minggu lalu bahwa saya harus rest, but I cannot rest. Saya nggak bisa ngaso, saya nggak bisa istirahat. Bagaimana bisa? Ada hal bertubi-tubi terjadi, ada hal dan kejadian memerlukan atensi saya, memerlukan energi saya. Saya nggak bisa rest, saya nggak bisa ngaso. Dan hari ini kita akan melihat dari perspektif firman Tuhan apa yang bisa kita dapatkan. Dan kemudian Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, some men. Bahasa Inggris dikatakan some men. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku, Musa, akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi kita bilang, Yosua mungkin berkata, saya suruh pilih beberapa orang, some men, untuk berperang melawan orang Amalek yang besar itu, dan kamu ada di atas bukit dan memegang tongkat Allah. Wow, what a job description ya. Saya perang, kamu di atas bukit, dan kemudian kamu memegang tongkat Allah di tanganmu. Dan kita melihat ada kepatuhan di sini. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apalagi bila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya dia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, supaya tangan dia tetap terangkat. Karena kalau tangannya terangkat, maka orang Israel menang melawan orang Amalek. Orang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Beberapa komentari mengatakan bahwa Musa mengangkat tangannya seperti ini didukung oleh Harun dan Hur selama 14 jam. Masa pertempuran terjadi dari matahari terbit sampai matahari terbenam di saat itu. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Ingatkan, udah dicatat, ditulis, take note. Makanya saya senang ada banyak dari Anda kalau dengar khotbah, catat. Dan kemudian dikatakan bukan hanya dicatat, ingatin lagi, kasih dengar, perdengarkan ke telinga Yosua. Bahwa aku menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah
dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dan di sini dikenalkan lagi satu nama Tuhan, karakter daripada Tuhan, sebutan untuk Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, maka hari ini kita belajar Tuhan panji-panji kita, Yehova Nisi, Yehova Nisi, N-I-S-S-I, Nisi. Tuhan adalah my banner, Tuhan adalah bendera saya, Tuhan adalah panji-panji kemenangan buat saya pribadi, buat keluarga saya dan apapun yang saya perbuat. Ia berkata tangan di atas panji Tuhan berperang, Tuhan berperang melawan Amalek turun menurun. Yehova Nisi artinya bukan hanya Tuhan adalah panji saya, Tuhan adalah kemenangan saya. The Lord is my victory. Bapa surga yang mau berdoa supaya hari ini firman ini menjadi begitu simple, karena begitu simpelnya maka bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau berbicara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Hari ini khotbah saya beri judul I want to win. I want to win. Saya ingin menang. Saya percaya Anda juga ingin menang. Lewat pandemi ini, lewat apapun. I want to win. Buat Anda bisa ketik di chat, Anda bisa ketik di komen. I want to win. Biar hari ini menjadi doa kita bahwa sungguh kemenangan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. I want to win. My family wants to win. Keluarga saya ingin menang lewat musim ini. Dan di sini dikatakan bahwa orang Israel mereka dalam keadaan terkepung. Ada janji dari Tuhan bahwa mereka akan menang, tetapi mereka dalam keadaan di mana mereka dikepung oleh musuh yang jumlahnya sangat banyak sekali. Orang Amalek jumlahnya banyak sekali. So hari ini mungkin kita bisa berkaca dari firman Tuhan. Are you surrounded? Apakah Anda sedang terkepung? Dan di sini tadi Keluaran 17 Anda membaca sebuah cerita, sebuah narasi bahwa mereka diserang oleh orang Amalek. Tetapi bagian firman Tuhan yang lain menjelaskan bagaimana mereka diserang. Di ulangan ketika itu Musa dia reflect kembali bagaimana orang Amalek menyerang mereka di Refidim. Diulang kembali diceritakan kepada orang Israel mengenai kejadian yang baru saja kita baca. Di Ulangan 25 ayat 17 sampai 18 dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu. Jadi ternyata ini sebuah serangan yang dahsyat sekali. Karena itu Musa berkata, suruh ingat gak kamu dulu apa yang dilakukan oleh orang Amalek di Refidim waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka sedang engkau lelah dan lesu. Jadi orang Amalek ini licik sekali. Mereka gak menghadapi musuh dari depan. Mereka seakan-akan memberikan sebuah decoy, perangkap, seakan-akan mereka menyerang dari depan. Tetapi mereka menyerang bagian belakang. Di belakang itu ada orang tua, ada anak-anak, ada perbekalan. Suatu perbuatan yang tidak heroik, menyerang orang dari belakang. Dan begitu juga musuh Anda dan saya. Si kuasa kegelapan seringkali menyerang kita bukan hanya dari depan, tetapi juga dari belakang. And we feel surrounded. Kita merasa kita terkepung, kita merasa bahwa maju kena, mundur kena, dan kita nggak tahu mau ngapain. Dan saya merasakan itu kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya sendiri terdeteksi positif COVID, istri saya terdeteksi positif, dan kemudian mertua saya yang laki-laki dan perempuan terdeteksi, dan kemudian ipar saya laki-laki juga terdeteksi kena COVID. Dan Anda bayangkan seluruh laki-laki dalam keluarga kena. Puji Tuhan anak-anak semuanya baik, dalam keadaan baik. Dan kemudian mertua saya yang laki-laki harus masuk rumah sakit karena saturasinya turun. Dan saya dalam keadaan positif mengantarkan dia ke IGD. Dan kemudian pulang untuk merawat yang lainnya. Dan kemudian harus cari oksigen dan sebagainya setelah dia keluar dari rumah sakit. Dan kemudian pada saat yang bersamaan anak-anak saya pulang kembali ke Bandung, dan kita carikan mereka tempat tinggal yang lain sehingga mereka pulang jauh-jauh ke Bandung, tetapi kami nggak bisa berkumpul bersama mereka. Mereka harus sewa sebuah tempat dan di mana tiap hari tetap ngantar makanan ke mereka dan sebagainya. Banyak hal harus dilakukan sehingga merasa betul-betul terjepit, merasa betul-betul surrounded. Ngurus yang lebih tua, ngurus yang lebih muda sambil berusaha sekuat tenaga untuk bisa sendirinya sembuh. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang banyak sekeliling kita. Kita dengar berita demi berita, kabar demi kabar, di mana orang sendiri sedang berusaha untuk menjaga dirinya. Dia berusaha untuk sembuh sambil dia harus memperhatikan orang lain, sehingga sungguh kita semuanya merasa wow,
begitu banyak kabar buruk sekeliling kita sehingga membuat kita secara mentally terus terang terganggu secara mentally. Saya nggak bilang kita semua jadi gila atau insane. Saya nggak bilang kita semua jadi kehilangan kewarasan, kita nggak. Tapi secara mental saya ngerasa dan saya tahu banyak dari Anda yang berkata, saya mentally draining pastor. Saya secara mental ini betul-betul merasa kering. I need to take care of myself. Saya harus merawat diri saya sambil saya harus merawat orang lain. Belum pekerjaan kena dan income kena dan sebagainya. Harus memikirkan orang lain dan harus memikirkan mungkin bulan ke depan dan sebagainya. Begitu banyak mungkin cicilan masih harus dibayar. Begitu banyak hal sedang terjadi. You feel surrounded like seperti orang Israel yang dikelilingi oleh orang Amalek yang begitu banyak dan mereka menyerang dari depan dan mereka juga menyerang dari belakang. Dan hari ini saya berdoa biar kekuatan Tuhan turun karena Firman Tuhan berkata supaya kita diperbaharui selalu budi kita, mental kita, jiwa kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Dan saya berdoa Anda dan saya, kita semua terus waras di dalam musim ini. Karena to be sane in a world that has lost its mind is an act of faith. Untuk menjadi terus waras, menjaga kewarasanmu di dalam dunia yang sudah kehilangan kewarasannya adalah sebuah tindakan iman. Dan saya berdoa sungguh terjadi dalam kehidupan kita, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan di sini kita melihat ya dalam 2 minggu ini bahwa Tuhan bukan hanya menyatakan dirinya sebagai Yehova Rofe, Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, tapi dia juga menyatakan dirinya sebagai Yehova Nisi, Tuhan adalah panji-panji kita. Kalau sebelum keluaran di Kejadian, dia menyatakan dirinya sebagai Elohim. Elohim sebutan untuk Tuhan, sebutan untuk Allah. Di mana dia adalah pencipta, dia adalah sesuatu yang seakan-akan jauh, dia menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia adalah all creating one, maha pencipta, maha kuasa. Tetapi di 2 minggu terakhir kita mendengar bahwa manusia, bahkan dia sendiri menyebut dirinya sebagai Yehova. Yehova adalah Tuhan yang menyatakan dirinya dengan karakter. He is the all revealing one. Oke, kalau Elohim saya jauh, saya menciptakan segala sesuatu dengan firman, tapi Yehova adalah Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan umatnya. The all revealing one. Apa yang di-reveal? Apa yang diungkapkan? Karakternya sendiri, pribadi dia sendiri ditunjukkan kepada kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya dia maha kuasa, tapi dia ini mau secara personal menyentuh kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, God took it personally. Anda pikir ya kalau Anda merasa sakit, Anda harus tahu bahwa dia pun merasa sedih. Dia pun merasakan kekecewaan kita. Karena dia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Whatever disappointment, apapun kekecewaan, apapun kegalauan, apapun kekhawatiran Anda, apapun ketakutan Anda, God took it personally. Karena dia Yehova Nisi. Dia Tuhan yang reveal bahwa di tengah apapun I feel you, aku ngerasa apa yang kau rasakan, but I am your banner. Aku adalah panji-panji keselamatanmu. Dan hari ini biar terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ingin dilibatkan dalam apapun yang kita kerjakan. Tuhan ingin supaya kita ini menaruh dia sebagai Tuhan yang personal di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah baik kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah dia sebagai Tuhan yang personal. Bukan Tuhan yang hanya di sana, di awang-awang yang menciptakan segala sesuatu, tapi dia adalah Tuhan yang reveal himself. Dia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Dan yang menarik di sini adalah kalau kita tadi baca Keluaran 17, ini pertama kali kata Yosua, nama Yosua itu keluar di dalam Alkitab. Dari mana dia datang nggak tahu. Pokoknya Musa bilang, Yosua, kamu tolong pilih berapa orang, kamu tolong berperang melawan orang Amalek. Dan di belahan Alkitab yang lain, nama sebelumnya dari Yosua adalah Hosea. Hosea artinya the one who saves, orang yang mampu untuk menyelamatkan. Tetapi Musa mengganti nama dari Hosea menjadi Yehoshua. Artinya adalah no, bukan kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri, the Lord who saves. Tuhanlah Tuhan yang menyelamatkan. Dan demikian juga kita dalam keadaan ini kita belajar bahwa kita nggak bisa menjadi Hosea, kita nggak bisa menjadi Savior, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita nggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita butuh Tuhan, Yehoshua. Kita butuh Tuhan yang menjadi my salvation. Yehoshua artinya the Lord is my salvation. Tuhan adalah keselamatan saya. Anda bisa tulis di komen, Tuhan adalah keselamatan saya. Ketik dengan iman, Tuhan adalah keselamatan saya. Dan nama yang sama diberikan kepada Yesus. Yesus dipanggil Yehoshua.
Dia dipanggil orang tuanya Yosua. Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan Anda dan saya. My God is my Savior. Yosua adalah orang yang biasa. Dia memimpin orang-orang yang juga biasa. Dan tongkat yang Musa pakai adalah tongkat biasa. Tongkat penggembalaan yang dia pakai 40 tahun ketika dia menggembalakan kambing dan domba mertuanya. Dan ini merupakan tongkat yang sama yang dimana Tuhan bilang bahwa dengan ini dia membelah Laut Merah, dengan ini dia mengadakan segala macam mujizat di Mesir, dia mengacungkan tongkatnya dan hal ini dan hal itu terjadi. Tapi ini merupakan tongkat yang biasa. It's not a supernatural rod, itu bukan merupakan tongkat yang ajaib, ini bukan tongkat ahli sihir yang bisa mengubah segala sesuatu, enggak. Tapi ini tongkat yang biasa. Di sini Tuhan membuktikan bahwa Yosua orang biasa, Musa orang biasa, ini merupakan tongkat biasa. Dan di dalam kehidupan kita biar Tuhan memberikan kepada kita suatu pengharapan yang baru ketika kita taruh Tuhan di dalam segala perencanaan kehidupan kita. Ketika kita taruh Tuhan dalam setiap bahkan masalah kita, powerful God can do amazing things through ordinary people. Tuhan yang besar itu mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat lewat orang-orang yang sederhana. Saya dengar 2-3 kesaksian. Saya tahu banyak yang berita buruk yang kita dengar, tapi ada juga banyak berita mujizat dan kabar baik yang kita dengar. Ada sekelompok ibu-ibu yang berdoa, mereka nggak bisa masuk rumah sakit, IGD penuh dan sebagainya. Ada orang yang saturasi 70-an, bahkan drop ke 60, dan kemudian satu grup ibu-ibu ini berdoa lewat WhatsApp, mereka memberikan voice note dan sebagainya, dan kemudian secara miracle naik menjadi 94, 95, 96. Masih kuasa doa masih ada dalam kehidupan Anda dan saya. If you cannot do anything else, kalau Anda nggak bisa melakukan apapun, just pray. Doa, angkat tangan, biarkan dia Yehova Nisi yang menjamah setiap kehidupan Anda dan saya. Biarkan dia yang menjadi suatu pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Because powerful God can do amazing things through ordinary people. Dan di sini hari ini saya juga tetap ada 2 poin yang saya ingin bagikan dalam kehidupan kita semuanya setelah kita tadi membaca Keluaran pasal 17. Poin saya yang pertama adalah do not run away from a fight. Do not run away from a fight. Jangan pernah lari dari pertempuran. Jangan pernah lari dari tantangan yang ada. Kita nggak sok-sokan, tapi jangan pernah lari dari tantangan apapun, dari peperangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amalek ini adalah sebuah bangsa yang sebetulnya nggak terlalu jauh sama orang Israel. Karena orang Amalek ini sebetulnya adalah bangsa yang keluar dari cucu Esau. Esau adalah saudara daripada Yakub. Kita tahu mereka seumur hidup mereka terjadi pertentangan, terjadi perselisihan. Sehingga Amalek adalah sebuah bangsa yang sebetulnya merupakan sepupu jauh dari orang Israel. Dan mereka membenci sedemikian rupa. Dan mereka ini selalu dalam Alkitab ini pengennya bukan hanya mengalahkan, mengganggu orang Israel. But mereka punya spirit want to devour. Ingin menelan. Dan bukankah si jahat juga demikian? Alkitab berkata bahwa ia ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sifat dari si jahat adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu yang sedang dia coba untuk lakukan di seluruh dunia dan juga untuk orang percaya. Dan di berapa ayat sebelumnya yang menarik. Orang Israel mereka lagi marah-marah sama Musa. Mereka lagi marah-marah karena tidak ada air. Mereka lagi marah-marah karena kecewa sama Tuhan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya mereka berkata lebih baik kami kembali ke Mesir karena di sana ada air, karena di sana ada roti. Dan kemudian Tuhan memberikan mujizat demi mujizat, ada air dan ada mana. Tapi mereka marah-marah. Mereka marah-marah kepada pihak yang salah. Mereka marah-marah sama Tuhan. Mereka marah-marah sama Musa. Dan seringkali di dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi pertempuran, ketika kita menghadapi peperangan, seringkali kita marah-marah. Seringkali kita berperang menghadapi pihak yang salah, yang sebetulnya kita nggak perlu marah-marah. Dan di sini saya tahu bahwa we cannot run away from a fight. Kita nggak boleh lari dari pertempuran, tetapi choose your battle and fight for what matters. Kalau berperang betul-betul berperang untuk sesuatu yang memang harus diperangi. Bukan semua orang sekeliling kita harus kita perangi. Dan kadang-kadang orang melampiaskan energinya perang terhadap sesuatu yang salah. Jangan karena sendirinya frustrasi semua orang diajak ribut. Jangan karena kita sendiri frustrasi capek semua orang sekeliling kita ajak berkelahi. Bukan begitu. We need to choose our battle. Kita harus pilih peperangan yang mana yang penting and fight for what
matters. Dan seringkali kita ngelihat ya manusia ribut dalam urusan yang salah. Urusan misalnya berapa waktu yang lalu ada pilpres, pemilihan presiden dan sebagainya. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di seluruh belahan dunia sama. Yang kandidatnya ada yang menang, ada yang kalah, mereka mah sudah beres, mereka mah sudah damai, sudah nggak ada urusan. Tetapi yang dukung mereka dari berapa tahun yang lalu masih ribut sampai saat ini. Choose your battle. Hari-hari ini harus pinter-pinter loh, saudara, untuk jaga energi kita. Jangan fight, jangan bertempur, jangan bertarung untuk alasan yang salah. But fight for your health. Memang betul kita harus bertempur, kita harus berperang untuk menjaga kesehatan kita. Fight for your family. Kita harus menjaga supaya keluarga kita pun kondusif, keluarga kita pun baik. Kita fight for your sanity. Kita harus fight supaya kita menjadi orang yang segar, tetap menjadi orang yang waras, tetap bisa menjadi orang yang balance di dalam kehidupan kita semuanya. Dan Amalek ini bukan merupakan sebuah serangan yang sifatnya fisikal, tapi Amalek ini juga menyerang secara rohani. Dia menyerang hubungan dengan Tuhan, menyerang juga hubungan dengan keluarga, menyerang hubungan suami istri. It's spiritual attack. Dan hari ini saya berdoa semua jemaat Tuhan juga menyadari bahwa it's nggak selalu melulu ini tentang physical and health loh. Tapi seringkali orang Kristen harus menyadari bahwa this is spiritual attack. Ada serangan di alam roh yang sedang terjadi sehingga kita harus berdoa. Kita harus mengangkat tangan kita, memohon kepada Tuhan supaya dia menjadi Tuhan yang adalah panji-panji kita, yang membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Dan di sini bagus. Musa mengajarkan hal yang sama, Yesus mengajarkan hal yang sama. Ketika attack terjadi, ketika serangan terjadi, dia nggak mau mendapatkan perspektif yang salah. Tetapi Musa memilih untuk berada di atas gunung dan kemudian dia berdoa sama Tuhan. Yesus dikatakan dalam masa-masa yang sulit, bahkan sebelum dia memilih murid-muridnya, dia naik ke atas bukit dan kemudian dia berdoa. Dan hari ini Anda kalau misalnya ada dalam sebuah keadaan di mana harus Anda menghadapi sesuatu, Anda hadapi, don't run away from a fight. Jangan lari dari pertempuran, tapi tahu kapan harus mundur sejenak dan kemudian berdoa, minta Tuhan perspektif yang baru. Minta Tuhan untuk memberikan kepada Anda cara pandang yang baru. Cara kita bisa melihat sesuatu yang baru. We fight, kita gak berhenti untuk berjuang untuk diri kita, untuk relationship dengan Tuhan, dengan keluarga. Tapi kita juga harus ahli dalam urusan mengangkat tangan kita dan berdoa sama Tuhan. Dan izinkan Yehova Nisi dia menolong setiap kehidupan Anda dan saya. Karena hari ini saya mau memberikan kepada Anda sebuah confirmation. Apapun yang sedang kau hadapi. Kesehatan, urusan financial, urusan relationship, apapun. The battle is not decided in the valley. Pertempuran tidak dimenangkan di lembah. But the battle is decided on the mountain. Peperangan tidak dimenangkan di lembah. Peperangan itu semuanya dimenangkan atau tidak bergantung daripada sikap Anda di gunung. Ketika tangan itu terangkat, maka menanglah orang Israel. Ketika tangan itu terturun, maka kalahlah orang Israel. Sehingga Yosua yang lagi perang mungkin bingung ya. Kok tiba-tiba menang? Kok tiba-tiba kalah? Karena dia gak sempat mungkin untuk melihat Musa tangannya lagi naik atau lagi turun. But hari ini saudara, Anda mungkin sedang di lembah. Anda mungkin sedang bertempur. Yes, you need to fight for your life. You need to fight for your family. Anda harus bertempur untuk apapun yang baik. Tapi jangan lupa bahwa segala kemenangan ditentukan di atas gunung. Ketika anak-anak Tuhan melihat kepada Tuhan, I lift up my eyes to the hills. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan peperangan semuanya dimenangkan di atas gunung in Jesus name. Dan saya berdoa kita semuanya dapat kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Dan Anda tahu, Paulus menulis bahwa ada perlengkapan senjata yang Tuhan berikan. Sebagai orang Kristen ketika menghadapi serangan musuh, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari ketopong keselamatan, perisai iman, berbaju sirahkan, keadilan, dan kemudian bahkan sampai sepatunya, sampai ikat pinggangnya, sampai pedangnya. Tapi di dalam Alkitab gak pernah dituliskan sebuah perlengkapan senjata yang melindungi bagian belakang. Gak ada. Semua dalam Alkitab dikatakan bahwa perlengkapan senjata Allah untuk melindungi bagian depan dan untuk menyerang ke depan. Jadi dalam firman Tuhan gak ada yang namanya mundur.
Karena kalau ketika engkau mundur, belakangmu ini tidak terlindungi. Tetapi kita semuanya harus maju, dan kita maju bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, karena kepintaran kita, karena logika kita dan sebagainya. Tetapi kita maju karena kita tahu bagaimana caranya menang di atas gunung. And I pray hari ini, sebelum Anda maju ke lembah, sebelum Anda melanjutkan pertempuran, Anda tahu bagaimana caranya untuk naik ke gunung dan menaikkan tangan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa mujizat bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya mau encourage Anda, kalau Anda nggak bisa ngapa-ngapain, ketika segala sesuatu menjadi jarang, ketika segala sesuatu menjadi mahal, ketika segala sesuatu menjadi sulit, ketika ruangan tidak ada, ketika sumber daya tidak ada, kalau cuma bisa menyerah dan angkat tangan, jangan menyerah kepada keadaan, tetapi menyerahlah kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan, tapi menyerahlah kepada Tuhan. Kalau hari ini bisanya cuma angkat tangan, jangan angkat tangan sama COVID, angkat tangan sama Tuhan. Dan izinkan dia turun tangan dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Saya ingat sebuah cerita ya, orang kesaksian sama saya. Saya ketemu dia tahun 2010. Dia adalah seorang pendeta hamba Tuhan dari Ukraina. Dulu bagian dari Uni Soviet. Dan dia cerita bahwa bapaknya adalah missionary, bapaknya adalah seorang pendeta, dan di Soviet yang dulu masih komunis sangat sulit untuk mendirikan gereja, ibadah, pelayanan, dan mereka selalu dalam tekanan. Dan pada saat itu tahun 84 dia cerita. Tahun 84 dia dikasih sama orang, dia dalam pelayanan dalam gereja dikasih sebuah freezer, kulkas, supaya daging dan makanan tidak cepat rusak. Dan kemudian dikasih sebuah kulkas yang cukup besar. Dan kemudian mereka bingung dapat kulkas karena untuk daging ayam pun sulit di Ukraine untuk sebuah gereja tahun 1984. Dan kemudian saya tanya sama dia, jadi kalian gimana? Apakah kalian kekurangan makanan? Pada waktu itu mereka membuka sekolah Alkitab kecil, ada berapa puluh orang tinggal di situ, mereka tiap hari butuh makanan, bukan? Dan saya tanya, jadi kamu kurang makan nggak? Enggak. Dan apa yang kamu lakukan? Dan kemudian dia bercerita bahwa ayahnya mengajak istri, anak-anak, dan semua murid-murid sekolah Alkitab untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kami nggak meminta sesuatu yang muluk-muluk. Kalau kulkas ini Tuhan kasih, kami mau lihat bahwa kulkas ini tidak pernah dalam keadaan kosong. Dan saya tanya dia, apa yang terjadi? Dia bilang bahwa kulkas itu, Tuhan izinkan kulkas itu tidak pernah ada dalam keadaan kosong. Dan kemudian berubah, mereka akhirnya mengalami begitu banyak pertumbuhan. Dan kemudian dia cerita tahun 2009 Tuhan pada suatu kali ketika mereka sedang berdoa, Tuhan berbicara, besok kamu beli kulkas yang baru. Dan kemudian mereka bilang, wow, beli kulkas yang baru, oke, mereka obey. Dan kemudian mereka beli kulkas, dan begitu kulkas yang baru itu datang, kulkas yang dari tahun 1984 itu mati. Kulkas itu hidup terus, nggak perlu diservis, selalu ada makanan di dalamnya dari tahun 1984 sampai tahun 2009. What a faithful God. Dan saya hari ini mau mengatakan, kalau memang harus angkat tangan, angkat tangan sama Tuhan. Jangan pernah angkat tangan sama keadaan. Dan hari ini dia biar membuktikan dalam kehidupan Anda dan saya bahwa dia adalah Yehova Nisi, bahwa dia adalah Tuhan panji-panji keselamatan kita. Dan hari ini jangan pernah berhenti untuk berdoa. Your enemy will try to limit your prayers. Musuh kita akan berusaha untuk menghalangi doa kita, membatasi doa kita, because he knows your prayers will limit him. Karena musuh kita akan tahu bahwa doa kita akan membatasi pergerakan daripada musuh. Dan hari ini biar Anda mengangkat tangan Anda yang kudus, Anda berdoa di hadapan Tuhan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan segala macam penguasa di udara, dan biar kita menang di alam roh, dan kemudian kita memperoleh manifestasi kemenangannya di physical, dalam kesehatan, dalam apapun yang kita pegang, dalam apapun yang sedang kita layani hari ini. Dan itu poin saya yang pertama. Poin saya yang pertama adalah do not run away from a fight. Jangan pernah lari dari pertempuran, jangan pernah lari dari apapun yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan poin saya yang kedua dan yang terakhir adalah do not fight alone. Do not fight alone. Jangan pernah sok jago untuk bertempur sendirian. Musa sehebat apapun naik ke atas gunung harus ada Harun dan Hur yang membantu dia, akhirnya membantu dia untuk bisa mengangkat tangan. Orang gak akan kuat angkat tangan sendirian. Gak ada superhero dalam kekristenan, gak ada Superman dalam kekristenan, gak ada Iron Man dalam kekristenan yang dia sendirian dia bisa mengatasi segala sesuatu. You need
some people di sekeliling Anda dan saya, kita membutuhkan orang di mana Tuhan akan membantu Anda lewat orang-orang tersebut. Saya tanya kepada teman saya beberapa saat yang lalu ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Dia orang Yahudi, belajar banyak tentang firman Tuhan perjanjian lama. Saya tanya sama dia, ini Keluaran 17 ini ngomong nggak rabi-rabi tulisan Talmud, ngomong nggak berapa orang sih yang perang sama Yosua? Kan nggak ditulis di Alkitab kan berapa orang yang berperang sama-sama Yosua. Dan kemudian kamu tolong cari kira-kira berapa orang, mungkin ada yang tahu berapa, dan kemudian dia bilang wah kan nggak ditulis dan sebagainya. Dan saya tanya sama dia, kamu tanya orang, dan kemudian dia tanya betul beberapa orang dia tanya, dan kemudian dia bilang bahwa arti kata sesungguhnya dari Alkitab adalah Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh takut dan menghormati Tuhan untuk berperang melawan orang Amalek. Jadi kira-kira banyak apa enggak? Saya tanya sama teman saya, dia katakan wow. Melihat dari keadaan saat itu di mana rata-rata orang sedang bersungut-sungut sama Tuhan. Melihat keadaan kalau Musa kirim 12 pengintai aja 10 ngomongnya nggak benar. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu sangat jarang. So semua rabi-rabi setuju bahwa Yosua waktu itu berperang bukan dengan orang yang banyak. Tetapi betul Alkitab berkata with some men. Beberapa orang pilihan saja. Tapi Yosua memenangkan perang bukan dengan tentara yang besar. Karena Musa nggak berkata raise an army. Bangkitkan sebuah pasukan yang besar. Choose some men. Pilihlah beberapa orang. When with some men, with the right man, dengan orang-orang yang tepat, maka dia memenangkan pertempuran. Hari ini pun Anda bukan butuh segala macam resources, sumber daya. Anda butuh orang-orang yang tepat untuk ada di sekeliling Anda. Do not fight alone. Jangan pernah bertempur sendirian. Dan di sini kita tahu di dalam Alkitab Musa ada Harun dan Hur. Dan kemudian menolong dia karena kenapa dia sampai capek? Dia mengangkat tangan, of course capek lah ya kalau 14 jam. Kalau orang jalan kaki misalnya bisa sampai 8 jam jalan sehari. Kenapa orang itu masih bisa jalan? Karena otot yang digunakan itu banyak. Begitu banyak hal yang dia lakukan sehingga nggak monoton. Tetapi Musa itu ketika dia mengangkat tangan, maka hanya satu jurus yang ada, begini doang. Sehingga menjadi lelah, sehingga menjadi penatlah tangannya. Karena nggak banyak hal yang dia lakukan. Dia capek karena ada satu jurus. Dan saya rasa jadi orang Kristen memang gayanya nggak banyak kok. Malah kalau banyak gaya itu aneh kadang-kadang. Karena orang Kristen itu gayanya nggak banyak. This is only our style. This is our style. Capek nggak capek, kadang hanya bisa melakukan ini. Sementara mungkin begitu banyak hal yang sepertinya bisa kita lakukan. Tetapi kita adalah people of one book. Kita adalah orang yang hanya setia kepada satu buku. Kita nggak punya jurus banyak saudara. Kekristenan kalau dibandingkan dengan kungfu, kita mah jurusnya nggak banyak. Jurus kita cuma satu. We are the people of worship. Kita adalah orang yang menyembah. We are people of one book. Buku kita cuma satu. Sehingga kadang-kadang memang aneh. Okenya begitu banyak hal bisa jadi solusi, tapi we are person, kita adalah people of one book, kita adalah orang yang setia kepada satu buku, yaitu Alkitab. Saya teringat nenek saya nggak bisa baca, waktu mudanya nggak bisa baca. Mama daripada mama saya nggak bisa baca. Dan dia belajar untuk membaca ketika dia sudah tua. Dan dari mana dia belajar? Dia pengen belajar baca karena dia pengen tahu apa isi Alkitab, dia pengen baca Alkitab. Dan kemudian saya ingat ketika saya kecil saya lewat dia nanya ini apa bunyinya. Kemudian saya bacakan. Kemudian saya lewat lagi dia tanya ini apa bunyinya. Dan kemudian saya kasih tahu dan kemudian dia mulai belajar membaca. Malam-malam saya lihat dia membaca Alkitab dan kemudian sampai matanya keluar air mata dia baca dan kami cucu-cucunya kaget karena udah lama nenek saya nggak nanya ini apa dan kemudian kita tanya bisa baca. Siapa yang ngajarin? Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bisa baca. Dan Anda tahu nenek saya sampai dipanggil Tuhan, dia nggak pernah baca buku yang lain. Dia nggak pernah baca tulisan yang lain kecuali Alkitab. Saya nggak katakan Anda harus begitu. Saya nggak katakan Anda nggak perlu baca koran, nggak perlu baca ini. No. But we are a people of one book. Kita mah orang nggak kebanyakan gaya. Kita cuma satu jurus, satu gaya, yaitu ini. We are people of one worship. Kita adalah orang yang menyembah Tuhan yang satu. Kita adalah orang people with one book. Karena dalam Alkitab iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan hari ini saya berdoa semua dari Anda mungkin capek.
Anda mungkin lelah. Tired yes, but burnout no. Tired boleh, capek boleh, tapi menjadi letih lesu jangan. Dan hari ini saya berdoa setiap dari Anda dan saya, ketika Anda mulai lelah, godliness attracts favor. Ketika Anda mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, maka favor, pertolongan mulai datang. Ketika Musa dia katakan, Tuhan aku mau mengangkat tanganku, aku mau menyembah Engkau, aku mau meninggikan Engkau, aku mau bergantung kepadamu. Tuhan kirim dia favor dalam bentuk Harun dan Hur yang memampukan dia mengangkat tangan dia lebih lama lagi. Dan hari ini saya berdoa kalau Anda tired, jangan sampai burn out. Jangan sampai letih, lesu dan kemudian Anda ambruk. No, tired boleh, tapi terus maju mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Karena dikatakan di dalam Alkitab di Yesaya 59 ayat 19 dikatakan, when the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Musuh mungkin bisa datang seperti badai, seperti banjir, but the Lord, dikatakan Tuhan, akan berdiri sebagai panji-panji kemenangan Anda dan saya. Dan saya berdoa bahwa Yesaya 59:19 sungguh terjadi dalam kehidupan kita semuanya in Jesus name. Dan saya mau kasih tahu bahwa dia bukan Jehovah busy, dia bukan Tuhan yang terlalu sibuk, dia bukan Jehovah sneaky, dia bukan Tuhan yang berbelit-belit, dia bukan Tuhan yang mempunyai agenda yang lain dalam kehidupan kita, tetapi dia adalah Jehovah Nisi. Dia adalah Tuhan yang adalah panji-panji kita. Dia bukan Jehovah busy, dia enggak terlalu sibuk untuk kita, tapi dia adalah Tuhan yang membawa kemenangan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya berdoa kita semuanya mau menyelesaikan apapun yang Tuhan suruh kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sahabat, teman yang baik, yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala macam hal yang mana kita harus masih berjuang di dalamnya. Karena a true friend will see you finish the task. Teman yang baik akan memastikan Anda menyelesaikan pertempuran. Teman yang baik akan memastikan Anda menyelesaikan pekerjaan. Karena itu Musa bilang bahwa tulis, catat baik-baik. Benar-benar kamu tulis dalam sebuah kitab, sebuah buku, simpan baik-baik dan ngomongin ke Yosua berulang-ulang. Kalau kamu harus dan keturunanmu harus menumpas orang Amalek sampai ke akar-akarnya. Karena ini bukannya satu attack biasa, ini bukan cuma serangan yang sifatnya fisikal, but it's spiritual disease. Ini sebuah penyakit rohani. Amalek ini sebuah penyakit rohani. Nah, biar kamu dan keturunanmu harus menumpas Amalek sampai ke akar-akarnya. Sebetulnya ada satu orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menumpas Amalek semuanya. Samuel suruh Raja Israel pertama namanya Saul. Dia mengepung orang Amalek dan kemudian pada saat itu Samuel berkata, ini adalah satu disease, spiritual disease orang Amalek ini. Musnahkan mereka semuanya. Tetapi Saul berkata, no. Yang baik-baik semuanya, yang kuat-kuat semuanya dikumpulkan. Jangan disbasmi orang Amalek. Jangan dimusnahkan orang Amalek. Karena kita butuh mereka untuk bekerja di ladang kita. Kita butuh mereka untuk bekerja untuk peternakan kita. No, gak usah matikan semua orang Amalek. Samuel berkata, it's spiritual disease. Ini bukan hanya musuh kamu secara fisikal, it's spiritual thing. Tapi Saul berkata, enggak, it's okay. Anda tahu, pada akhirnya Saul, dia matinya sama siapa? Dia mati sama orang Amalek yang dia suruh untuk bunuh dia. Anda tahu, kalau satu hal nggak diselesaikan sampai tuntas, nantinya akan memakan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ini terus berkembang because it's spiritual thing. Anda tahu orang Yahudi mau dimusnahkan oleh orang Persia. Mereka keluarkan undang-undang untuk dimusnahkan. Anda tahu, ada orang satu yang jahat yang merencanakan ini semuanya. Haman namanya di Persia, musuh daripada Ratu Esther namanya Haman. Anda tahu Haman orang apa? Haman adalah orang Amalek. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa sesuatu yang gak kita beresin itu akan memakan sesuatu dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang. Karena itu a true friend will see you finish the task. Dan saya berdoa Anda semuanya jadi orang Kristen, ketika kita berjuang, ketika kita berperang, kita gak setengah-setengah, but you and I, we will finish the task. Do not only perform well, bukan hanya sekarang aja kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik, but finish the task. Dan saya mau akhiri dengan ini, ada sebuah ayat yang sangat indah di Kidung Agung Song of Solomon 2 ayat yang keempat. Kidung Agung 2 ayat 4 dikatakan, His banner over me is love. Panji-panji Tuhan dalam kehidupan saya adalah kasih.
adalah cintanya Tuhan. Anda tahu Yehova Nisi dibuktikan dengan apa? 2000 tahun yang lalu Tuhan sendiri, Yesus sendiri tergantung di atas kayu salib sebagai panji-panjinya Tuhan. Panji kita itu warnanya merah. Merahnya apa? Merahnya karena darah anak domba Tuhan. His banner over us is love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. His banner over us is love. Dan hari ini kita mengingat tadi firman Tuhan berkata bahwa Musa mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Dan izinkan saya berkata kepada Anda, amen, biar ini terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Saya akan mengangkat tangan saya sampai matahari terbenam. Dan hari ini apa sih arti rohaninya buat kita semuanya? Saya berdoa ini terjadi dalam kehidupan kita. We need to live lives that are dependent on God till the sun sets on our lives. Kita adalah orang-orang yang terus dalam hidupnya mengandalkan Tuhan sampai hari terakhir kita hidup di dalam Tuhan, sampai senja hari, sampai matahari terbenam, sampai nantinya kita dipanggil Tuhan. Kita memilih untuk jadi orang yang seumur hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saya percaya bukan lamanya engkau hidup, tetapi bagaimana engkau hidup. Kalau hidup umur panjang, puji Tuhan. Tapi saya berdoa setiap dari kita until the sun is set, sampai matahari terbenam, sampai Tuhan datang atau Tuhan panggil, kita adalah orang-orang yang cuma ngertinya satu jurus. Aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau, aku berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. And we are people of one book. Kita percaya bahwa apapun yang dikatakan dalam Alkitab, ya dan amin, benar, janjinya sempurna, dan akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, meskipun keadaan sekarang sulit. Bapa Surga, aku berdoa, biar Engkau yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, we want to win, I want to win, kami mau menang. Dan we want to win, kami mau menang bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ya Bapa, segala perkara terjadi untuk kebaikan orang percaya. Dan kami berdoa ya Bapa hari ini, kalau kami gak bisa melakukan apapun yang lain, ajar kami untuk mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, aku berdoa setiap umat Tuhan, biar terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Berkati umatmu, in Jesus name. Happy Sunday Church, God bless us all, sampai ketemu dalam keadaan yang lebih baik.